Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa nasrihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillah, jamaah kampung Taqwa rahimahumullah. Mari kita lanjutkan masih di surat Saba, surat ke-34. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan apa sih maksudnya Allah memberikan akhirat, menggambarkan akhirat, menyampaikan bahwa dunia ini adalah ladang, sementara hasil utama kita adalah di akhirat. Kemarin kita sudah sampaikan juga bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan rizki yang mulia dan mendapatkan maghfirah, ampunan di akhirat. Sementara orang-orang yang berusaha menghalangi jalan Allah dan berusaha melemahkan perjuangan menuju Allah, itu mereka mendapatkan azab yang pedih. Baik azab itu disegerakan di dunia ataupun ditunda di akhirat. Begitulah keadilan Allah, sehingga Allah sempurna untuk membalas seluruh hambanya. Makanya ada akhirat. Makanya dengan pengetahuan Allah yang besar, yang luar biasa, wajar kalau misalnya orang-orang beriman itu mestinya berusaha berlomba-lomba menuju akhirat. Mari kita lanjutkan di ayat 6 surat Al-Asr. Surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan engkau melihat orang-orang yang diberi ilmu terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada engkau, itu adalah benar, wal haq, dan menunjuki kepada jalan yang maha perkasa dan yang maha terpuji. Itu secara letterlux atau secara arti kata per kata ya. Nah, ini satu gambaran dua hal ya, tentang orang-orang yang diberi ilmu ya. Wa yaral ladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu itu ada dua gambaran, yaitu gambaran orang yang pernah diberi ilmu pada saat itu di zaman Nabi SAW, atau gambaran orang-orang yang diberi ilmu setelah Nabi. Itu pasti
akan menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hak. Sekarang kita lihat gambaran orang yang diberi ilmu sebelum Nabi. Siapa? Berarti dua, yaitu pemilik ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka itu mengatakan bahwa ini benar dari Allah. Itulah yang terjadi dari pendeta Buhara itu ya, yang salah satu saudaranya Khadijah itu mereka menyatakan bahwa ini Nabi yang ditunggu. Bahkan ketika pamannya Nabi Abu Thalib datang pesan waktu itu mereka berjejer tuh, menunggu seseorang yang akan datang dari anak, gitu. Mereka itu berjejer. Dan ketika datang, ya, rombongan Abu Thalib itu dia bilang, ini siapa anak ini? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Maksudnya anak saya kan artinya Allah ya, Allah anak saya, ponakan. Bukan, itu bukan anak kamu katanya. Loh, kok kamu tahu? Iya, itu bapaknya udah meninggal. Gitu. Jadi udah tahu. Jadi orang apa namanya? Lukma bahwa kemudian dia lihat ininya Pak. Jadi Nabi itu punya tanda kenabian. Jadi dia di punggungnya sini, ini ada bulu-bulu halus Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah gitu. Ada bulu-bulu halus gitu Pak. Yang kelihatan. Nah, kelihatan, makanya ketika digini kelihatan. Jadi itu yang disebut dengan cap kenabian. Itu. Nah itu dilihatin sama dia. Terus apa dia bilang si Waraqah itu? Waraqah atau Buhara ya namanya. Katanya cepat bawa pulang anak ini katanya. Karena kalau ahli kitab tahu ini bisa dibunuh anak ini, gitu. Karena mereka pengennya itu Nabi terakhir itu dari ahli kitab, gitu, dari Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu suka membunuh para nabi. Berarti itu pendeta itu masih bisa gitu. Di waktu itu dia cuma bilang begini, kalau saya masih punya usia, saya akan membela. Jadi dia sebenarnya Islam itu pendeta itu. Dia kan mengakui bahwa Muhammad. Jadi sebenarnya Pak tidak ada. Sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Belum. Jadi ciri-ciri Nabi itu sampai disebut seperti Al-Nabi, dikenal orang-orang ahli kitab itu seperti anak-anak mereka. Artinya begitu jelas Pak itu. Nabi SAW. Udah ada keterangan di kitab mereka gitu. Mungkin ciri-cirinya gini, orangnya gini disebutin lah mungkin aja. Kemudian bapaknya meninggal waktu kecil, ada lah cerita-cerita gitu. Makanya kan langsung kenal gitu. Jadi kata dia itu, kalau misalnya aku masih hidup akan aku lindungi anaknya, tolong lindungi gitu. Karena dia udah tua waktu itu. Dan memang di zaman Nabi itu masih ada sisa-sisa orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah Pak. Nah, ini kan zaman dari peninggalan zaman Ibrahim kan, Ibrahim, Musa, Harun kan. Jadi mereka itu tetap Islam, tetap mengakui bahwa Isa itu Rasul bukan Tuhan atau anak Tuhan. Nah jadi jemaah sekalian, yang pertama itu orang-orang ahli kitab tuh tahu, dia orang-orang berilmu, dia tahu. Nah kan beberapa kali sering saya sampaikan ya bahwa Abdullah bin Salam itu salah satu tokoh Yahudi ya. Dan dia masuk Islam. Sangat jarang Yahudi masuk Islam. Tapi Abdullah bin Salam tahu. Makanya ketika kasus ada orang yang berzina terus dibuka bajunya terus dipukul di sepanjang jalan,
Nabi bertanya, emang yang dilakukan oleh yang diberitahukan di Taurat itu kayak gitu ya. Jadi orang berzina tuh waktu itu dipukul gitu di sepanjang jalan, tapi nggak dibunuh waktu itu oleh orang-orang Yahudi itu. Kemudian kata Nabi, emang begitu yang disebut di dalam apa namanya Taurat? Dipanggil tuh ulama-ulama. Nah, coba disebutin apa hukum orang yang berzina, kan kemarin kita bicara. Jadi dia buka lembaran Taurat itu, dia baca. Ketika ada hukum tentang berzina, ditutupin sama tangannya, gitu Pak. Ditutupin sama tangannya begini ya, sembari pakai. Kemudian Abdullah bin Salam keluar, itu buka yang di tangan itu buka, pasti buka benar, yang berzina itu dibunuh. Jadi sebenarnya sama Pak, hukum syariat Allah itu sama. Jadi bukan berarti Musa itu beragama Yahudi, kemudian apa Nasrani itu beragama, Isa itu beragama Nasrani gitu atau Kristen, bukan. Maka Islam karena menyembah Allah. Nah itu yang pertama ya teman-teman, orang yang diberi ilmu sebelum Nabi ahli kitab. Lah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang kembali ke Islam itu setelah melihat itu, setelah melihat Al-Quran bahwa dia benar, ya, tidak tertandingi. Kemarin itu kita sampaikan bagaimana Allah menyampaikan bahwa Allah mengetahui apa yang datang ke langit, naik ke langit, turun ke bumi dari langit, apa yang keluar dari bumi, yang masuk ke dalam bumi, Allah tahu. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menyatakan itu, tidak pernah ada yang bisa. Ya, kemarin saya melihat itu Pak, cumi-cumi. Cumi-cumi itu sejenis cumi sotong itu, ya. Bagaimana dia diberi rezeki oleh Allah? Ya. Cumi-cumi itu kan begini nih. Saya pikir itu dia buka makannya, terus kita dimakan itu ya kayak kita. Ternyata kayak ini bunglon. Ada ininya Pak, ada apa namanya? Ada kayak lidahnya gitu, ditaruh gitu Pak. Gitu. Jadi cumi-cumi itu jadi sotong kayaknya, dia lebih besar ya. Ketika dia ada ikan gitu, dia buka mata ininya, mulutnya sama belalainya itu, dan ternyata ada lidahnya, dia nempel gitu Pak, ditarik gitu, persis kayak kodok ataupun apa, bunglon. Kalau kita lihat betapa banyak makhluk di bumi yang diberikan rezeki Allah, jadi nggak usah khawatir. Setiap hari kan ada cacing yang keluar. Setiap hari ada cacing yang ke bawah. Setiap hari mungkin ada orang-orang, orang sini nyebutnya apa? Gaang turun ke bawah. Setiap hari juga, setiap detik, bahkan ketika mata kita mengedip ini, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi betapa Allah Subhanahu Wa Taala punya pengetahuan. Nah, kata-kata utul ilma ini, ya, selain ahli kitab itu juga ilmu orang yang berilmu pengetahuan. Ya. Ketika melihat susunan Al-Quran, ketika melihat bahwa ini betul-betul dari Allah, tidak mungkin diciptakan. Sampai sekarang Al-Quran itu walaqad anzalnal Qur'ana lidzikri fahum walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya aku sudah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, tapi siapa yang mau diperingati? Ya. Dan Allah yang menjaga Al-Quran ini sampai sekarang tidak bisa dipalsukan. Iya sekarang. Dan tantangan itu sampai hari kiamat. Kalau kamu mampu bikin satu ayat ya, cari orang-orang yang membantu selain Allah. Enggak ada yang bisa. Iya sekarang. Dan kan banyak ya. Saya baca juga, ternyata ada sempalan-sempalan kaum muslimin itu yang punya kitab juga.
Ya, ada kaum A, kaum B, kaum C, ada kitab juga, dan kitabnya itu kadang kacau gitu. Ya. Ya, kitab kuning apa ya? Kayak kitab kuning. Ini kitab Quran. Jadi kitabnya dia punya kitab khusus yang ditulis sama gurunya sendiri gitu. Kayak Ahmadiyah. Nah, model-model kayak gitu, Pak. Dan gak cuma itu, Pak. Dari apa si A juga ada juga, Pak. Ada si A, Ahmadiyah. Kita harus sunnah kalau jamaah ini Al-Quran nggak pernah berubah. Tapi memang cara membacanya bisa berbeda-beda ya. Kayak ada yang wadduha jadi wadduhe gitu ya. Dan itu memang diperbolehkan. Cuma di Indonesia kurang populer kan. Jadi boleh cuma untuk sebagai pengetahuan aja lah. Jangan dipopulerkan, nanti bingung. Karena masyarakat Indonesia itu kurang lebih ada yang mengatakan tuh hampir 60%-an itu belum bisa baca Quran. Jadi kalau 60% hampir setengahnya lebih, setengahnya lebih, Pak. Itu permasalahan kita. Alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haq. Jadi orang-orang yang berpengetahuan itu baik zaman dulu ataupun zaman sekarang yakin bahwa Al-Quran itu hak. Kalau Zakir Naik, Dr. Zakir Naik mengatakan 80% sains yang ada di Al-Quran, ilmu mu'tabar dalam Al-Quran itu 80% itu dinyatakan benar. Dan dia yakin 20% lagi pasti diketahui juga. Seperti tentang ilmu embriologi. Embriologi itu ilmu tentang kelahiran. Itu Allah sebutkan persis di surat Al-Mu'minun. Bagaimana Allah menciptakan memulainya dengan nutfah, lalu nutfah jadi alaqah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaqah. Ya. Dari nutfah setetes mani yumna, dari mani yang tertumpah lalu menjadi alaqah. Dari alaqah jadi mudghah. Mudghah itu adalah daging. Ya. Nggak mungkin ini diketahui oleh Muhammad SAW waktu itu, karena teknologi sesar belum ada dulu, belum ada teknologi sesar kan, belum ada teknologi USG ultrasonografi, belum ada, tapi diketahui gitu. Dari mudghah jadi izoma itu tulang-tulang, jadi tulang belum jadi dulu Pak, sebelum daging. Jadi yang pertama itu mani bertemu dengan sel telur dari perempuan, lalu menjadi alaqah. Alaqah itu kalau kita nyebutnya pertemuan dari dua jenis. Alaqah itu kalau di bahasa Inggris itu to hang on. To hang on itu artinya tergantung. Jadi sebenarnya dia tergantung tuh Pak di rahim, menggantung, kan dia nempel di rahim. Diketahui begitu. Kemudian menjadi mudghah, menjadi daging. Dari daging menjadi tulang. Jadi dari tulang dibungkus daging. Ya, ada berapa tahap tuh? 1 2 3 4 5. Kemudian tsumma khalaqnakum akhar, kami ciptakan dia menjadi sesuatu yang berbeda. Bayangkan dari air bisa jadi kitab manusia. Ada desa 40 hari dulu. Kemarin kita sudah sampaikan ya tentang bahwa di usia sekian, kemudian disampaikan ruhnya, ditentukan jodohnya dan sebagainya. Jadi itu tidak diketahui kecuali zaman sekarang Pak. Abad 17, abad 18 baru diketahui. Sementara Rasulullah SAW abad ke-5, ke-6. Makanya banyak ahli biologi itu masuk Islam tuh gitu. Itu udah disebutkan. Dan cuma di biologi Pak. Ya. Termasuk bainahuma barzakhul la yabghiyan di surat Ar-Rahman. Jadi ada laut yang terpisah antara yang tawar dengan yang asin, antara yang
panas dengan yang dingin. Ada apa? Ada lautan terpisah begitu, dan hewan yang ini nggak mau ke sini. Begitupun hewan yang ini nggak mau ke sini. Itu surat Ar-Rahman. Sampai ada ilmuwan yang mengatakan ketika dia berkoordinasi dengan temannya ilmuwan Samus, itu sudah disebutin dalam Al-Quran. Karena dia melihat batas Pak. La yarghiyan, yang tidak bercampur. Kayak misalkan air sungai itu nanti kan ke laut. Enggak. Kalau air sungai itu nyambung. Tapi ada batas-batas di satu laut, ya. Itu yang tidak tercampur. Dan ternyata laut itu, di dalam laut itu ada sungai, Pak. Jadi di laut di bawahnya itu ada sungai. Kenapa? Karena ternyata bagian atasnya ini dia lebih asin, yang di sini kurang asin. Dan itu tidak naik, ikan-ikan yang ini naik enggak, tapi kayak ada batas. Dan itu dimanfaatkan oleh Jerman dulu. Waktu Perang Dunia Ketiga, kapal selamnya itu Perang Dunia Kedua, kapal selamnya itu turun sampai ini. Jadi nggak kedetek sama ini, sama radar, gitu. Karena kan beda. Jadi itu mengagetkan para ilmuwan. Kok ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada laut yang terpisah? La yarghiyan bainahuma barzakhul la yarghiyan. Di antara dia ada batas yang nggak bisa. Itu dari sisi kelautan, dan banyak lagi sisi. Makanya ilmuwan Muslim itu eksplorasinya luar biasa. Jadi kata-kata orang yang diberi ilmu ini bisa saja ahli kitab, bisa saja ilmuwan sekarang. Ya, karena yang takut dengan Allah itu sebenarnya ulama. Ulama itu bahasa lain dari ilmuwan. Ya, sungguhnya yang takut pada Allah adalah ulama. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan Al-Quran itu apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad SAW, ya, itu akan menunjuki kepada jalan Allah yang aziz dan hamid, perkasa sekaligus terpuji. Kalau perkasa tuh dia sanggup menyiksa. Perkasa kan gitu. Sekarang kita di satu sisi banyak bencana, di sisi lain jadi terbukti betapa kekuatan Allah ya. Kalau saya melihat yang luar biasa, kalau tsunami masih udah selesai lah dulu. Tahun 2004, 2005, awal-awal SBY itu. Tapi yang agak aneh itu yang lumpur sedot yang di Palu, ya, tanah yang tadinya keras begini berubah menjadi lumpur yang bisa nyetok. Saya ngobrol tuh dulu Pak waktu ketemu di Jakarta. Ya. Itu kenapa diturunkan memang banyak manusia bagaimana di Palu? Kita belum tahu juga. Memang di satu kampung itu, di satu komplek itu ada yang mengatakan di situ salah satu komplek perjudian. Jadi banyak orang yang dari daerah kota-kota itu ke situ Pak. Nah, itu yang tenggelam. Komplek yang tenggelam. Tapi kita juga nggak tahu ya, namanya Allah memberikan bencana terserah Allah. Peringatan buat siapa? Ya, karena mereka nggak ingat kepada Allah. Bisa jadi karena tidak ingat sama Allah gitu, atau masyarakat membiarkan. Bisa jadi. Nanti kan urusan meninggal dibangkitkan sama Allah sesuai dengan ininya kan? Ya. Walaupun misalnya ada orang soleh pada saat itu yang meninggal, ya sudah gitu. Tapi ini peringatan bagi kita bahwa kapan saja kampung kita itu bisa ditenggelamkan Allah. Ya. Ataupun apalagi kita sangat rawan ya, kita 25 meter dari kali kan. Kita kan daerah sini 25 meter tingginya dari kali. Sangat rawan untuk bisa mungkin saja longsor, tapi kita nggak tahu. Jangan longsor. Lah kemarin angin coba yang ini, coba ya. Jadi angin itu riyah kalau bahasa Arabnya itu bisa jadi. Nah ini juga teknologi baru yang ditemukan bahwa riyah ataupun angin itu dia bisa mengawinkan. Mana kita tahu bahwa angin bisa mengawinkan? Iya, yang ngawinin padi siapa coba? Angin yang ngawinin jagung.
ngawinin gandum, angin. Makanan pokok manusia itu tergantung oleh angin. Padi, gandum, roti ya, terigu, padi, gandum, satu lagi jagung, ada lagi sorghum Pak. Itu semuanya dikawinkan angin. Jadi angin itu selain bisa menghancurkan kita dengan angin dingin, dengan angin ribut, angin topan, tapi dia bisa juga menyelamatkan kita, bahkan menjadi sumber makanan bagi kita. Walaupun kita juga tahu kalau bunga-bungaan dikawinkan dengan serangga, kan ya. Tapi secara umum yang paling besar mengawinkan makanan pokok manusia adalah angin. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Waktu itu mana tahu sih Pak ada teknologi pencampuran antara putih dengan benang sari, itu nggak ada. Tapi di Al-Quran. Jadi jamaah Al-Muqtaqwa astagfirullah. Begitulah Allah Maha terpuji. Allah pun Al-Aziz, Maha perkasa. Maha terpuji dari apa? Seluruh perbuatannya terpuji. Nggak pernah kita malam hari kita pengen lebih panjang. Nggak pernah Pak. Di Indonesia kelihatan banget 12 jam kurang lebih malam, ya kan? Kalau di beberapa bagian bumi lain ke arah utara dan sebagainya, dia bisa berubah-ubah Pak. Ada yang bisa sampai 4 jam malamnya, sisanya siang terus gitu Pak. Ada yang siangnya lebih panjang gitu kan. Ada juga yang malamnya lebih panjang, cuma ketemu 2-3 jam aja matahari Pak. Ada Pak. Kita nggak kebayang cuma 2-3 jam ketemu matahari ya. Biasanya kita 12 jam. Tapi itu ada. Dan tapi tidak pernah gelap gulita terus-terusan, nggak pernah di dunia. Misalnya 4 hari gelap gulita terus-terusan, beku Pak. Ini kalau bumi itu berhenti bergerak, tek. Di sebelah sini itu beku, di sebelah sini bakar, yang kena matahari. Kalau dia berhenti bergerak, kayak kita megang panci panas. Kalau kita diemin aja, tapi kalau kita tek kan nggak terlalu panas. Tapi kalau kita pencet tuh panci panas, diem aja nggak bergerak kita, melepuh Pak. Itu pun bumi itu berotasi itu nggak pernah diam. Kalau dia berhenti tek, mungkin 1 hari aja begitu, habis mungkin terjadi. Bumi yang demikian ini siapa yang ngatur gitu? Ini mungkin pengalaman bagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka